10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom, pendengar setia Radio Betani dimanapun berada pada saat ini. Kita bersyukur kita berjumpa kembali pada saat ini dalam sukacita, dalam rahmat dan kasih Tuhan. Saat ini berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Christina Elizabeth Palinsi, penyuluh agama Kristen, Kementerian Agama Kota Salatiga, Kecamatan Sidorejo. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur atas rahmat dan kasih-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau senantiasa memperhatikan kehidupan kami manusia. Bapa dalam sorga, di pagi yang teduh pada saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu yang akan melandasi kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Kuasailah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang kami baca akan senantiasa tertanam dalam kehidupan kami dan menjadi pedoman dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara pendengar radio setia Betani yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terambil dari kitab Efesus, pasalnya yang kedua, ayat 4 hingga ayatnya yang kelima. Demikian dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara pendengar radio setia Betani yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema suluh kita pada saat ini adalah berkaitan dengan gereja. Dan judul suluh suara penyuluh pada saat ini yang adalah merupakan hasil kerjasama antara Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga dan Radio Betani FM adalah mengenal pribadi pencipta. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu saja dalam kehidupan kita, ketika kita ingin mengenal seseorang, tentu biasanya kita harus selalu bersama-sama dengan dia. Bahkan mungkin kalau dalam relasi kita sebagai keluarga, sebagai suami dan istri, ketika kita sudah terikat dalam ikatan pernikahan, kita sudah hidup bersama, itu berarti bahwa dalam proses ini kita saling mengenal pasangan kita. Kita saling mengenal pribadi dari suami ataupun istri kita. Ketika nanti kita juga dikaruniai anak dalam kehidupan kita berumah tangga, pasti karena kebersamaan itu sehingga kita juga mengenal pribadi dari masing-masing dari anak-anak kita. Berbicara untuk mengenal pribadi
dari pencipta itu sendiri? Tentu saja, sebagai orang percaya, ketika kita ditanyakan, siapakah pencipta? Dan seperti apakah pencipta itu sendiri? Ataupun memiliki sifat seperti apa pencipta kita? Kita mengakui bahwa ketika kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 1, bahwa pada mulanya itulah Allah. Dan Allah adalah pencipta kita. Dan tentu saja dari pengalaman kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tentu mengenal Allah itu sebagai pencipta kita. Dan bahkan dari pengenalan kita terhadap pencipta, terhadap Allah itu sendiri, kita bisa mengetahui apa yang menjadi sifat-sifat Allah lewat penyataan-penyataan yang boleh dinyatakan Allah di dalam kehidupan kita. Tentu masing-masing pribadi dari kita punya pengalaman-pengalaman iman sendiri bersama dengan Allah, Sang Pencipta itu sendiri. Dan kita bisa untuk mengemukakan kalau kita ditanya, kira-kira sifat pribadi dari Sang Pencipta itu sendiri, yaitu Allah, seperti apa menurut kita? Tentu lewat pengalaman iman, pengalaman hidup bersama Allah, kita bisa untuk mengatakan siapa Allah pencipta itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini di dalam kitab Efesus 2 ayat 4-5, di sana mau dikatakan bahwa tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita. Tentu kalau kita melihat siapa Allah, siapa pencipta, lewat bacaan ini dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 4-5, mau dikatakan bahwa Allah itu adalah limpah rahmat. Kasih setianya sangat besar dalam kehidupan kita. Luar biasa. Dan itu sudah terbukti lewat apa yang sudah Dia lakukan ketika Dia mau berkorban di atas kayu salib. Itulah kasih yang begitu besar, rahmat yang begitu besar yang Allah sudah tunjukkan di dalam kehidupan kita sebagai umat ciptaan-Nya. Sungguh mulia Allah kita, Sang Pencipta, pribadi yang luar biasa, yang penuh kasih setia dan rahmat, bahkan tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Itu sudah nyata dalam bacaan kita dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 4-5. Tentu saja pribadi yang kita kenal sebagai pencipta itu adalah pribadi yang sungguh luar biasa, yang kasih setianya, rahmatnya selalu baru di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pengalaman iman kita bersama dengan Allah Sang Pencipta itu sendiri, pasti kita akan bisa untuk mengatakannya itu. Tentu saja, bagaimana kita bisa mengenal pribadi Sang Pencipta itu sendiri kalau kita tidak pernah bergaul dengannya, kalau kita tidak pernah membaca firman-Nya? Karena di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, begitu banyak gambaran-gambaran, begitu banyak hal yang sudah dilakukan oleh pribadi Sang Pencipta itu sendiri di dalam kehidupan umat manusia dari masa yang lalu sampai di masa kini, dan tidak akan pernah berhenti bahkan sampai ke masa depan. Kasih setia dan rahmat tidak pernah terlepas dari kehidupan kita. Kasih setia dan rahmat yang diberikan oleh Allah sebagai pribadi Sang Pencipta itu sendiri selalu Dia nyatakan bagi kehidupan kita. Karena itu, sebagai orang percaya,
sebagai orang yang mengenal pribadi Sang Pencipta. Mari kita selalu hidup berpadanan dengan Dia. Mari kita selalu hidup sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Marilah kita selalu hidup bergaul dengan Dia, sehingga kita bisa mengenal sungguh pribadi Sang Pencipta itu sendiri, yaitu Allah itu sendiri. Ketika kita hidup di luar Dia, kita pasti tidak akan bisa mengenal pribadi Pencipta itu. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita selalu hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta di dalam kehidupan kita. Kita selalu hidup mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Karena itu, hiduplah selalu bergaul dengan Allah. Rajinlah membaca kitab suci, karena di sana kita akan mengenal siapa pribadi Pencipta itu, yang terus berkarya di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Dari mulai awal alam pencipta, alam semesta Dia ciptakan, sampai pada saat ini Dia terus berkarya dan sampai masa yang akan datang. Saudaraku, teruslah hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Teruslah hidup bergaul dengan Tuhan, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang Dia kehendaki di dalam hidup kita untuk kita lakukan, sehingga kita betul-betul mengenal pribadi Pencipta. Karena kita adalah manusia yang diciptakan, yang tentu saja hidup kita harus sesuai dan berpadanan dengan apa yang diinginkan oleh Pencipta kita. Selamat hidup untuk bergaul dengan Pencipta, untuk terus menyatakan kasih dan rahmat-Nya di dalam kehidupan kita, yang kita boleh tularkan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Engkau adalah Allah Pencipta. Engkau adalah Allah yang kaya dengan rahmat. Kasih setiamu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah menyapa kami. Kebenaran firman-Mu yang akan membaharui kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa tidak menjadi orang-orang yang hanya menjadi orang-orang pembaca dan pendengar firman saja, tetapi kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus hidup bergaul dengan Tuhan. Kami membaca firman Tuhan. Kami mengikuti persekutuan-persekutuan di mana firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu diberitakan. Sehingga kami makin mengenal pribadi, makin mengenal Pencipta kami di dalam hidup kami. Dan kami hidup untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki sebagai Pencipta kami di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Ya Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami terus berdoa ya Tuhan bagi Radio Betani di dalam mewartakan kebenaran akan firman Tuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memakai setiap orang yang terlibat dalam pelayanan di radio ini. Sehingga kasih dan kemurahan Tuhan, berkat Tuhan akan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan bangsa ini, di mana kami akan menghadapi pemilihan umum secara serentak pada tahun 2024. Tuhan menolong, biarlah semua boleh berjalan dengan lancar. Tuhan memberikan kemampuan kepada aparat keamanan untuk memberikan keamanan, untuk memberikan kenyamanan, sehingga kami sebagai masyarakat, kami boleh mengambil bagian dengan memberikan suara kami,
yang akan menentukan 5 tahun ke depan masa depan bangsa dan negara kami. Bapa dalam surga, kota kami kota Salatiga, kami juga serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Pemerintah di kota ini Tuhan akan berkati. Tuhan akan memberikan rasa takut akan Tuhan dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami semua ya Tuhan, para pendengar setia Radio Betani, Engkau mengenal pribadi kami satu persatu. Engkau mengenal hati kami. Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau menolong kami. Apabila kami ada yang kecewa dan putus asa, kuatkanlah kami, berikanlah pengharapan bagi kami. Apabila kami ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya hadir memulihkan kesehatan kami. Lewat apapun yang kami minum, apapun yang kami makan pada saat ini, perawatan yang kami terima lewat tangan-tangan para medis, kiranya kekuatan dan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan memapa langkah kami di tengah-tengah persoalan hidup yang kami hadapi. Biarlah tangan Tuhan akan senantiasa memegang tangan kami, sehingga bersama dengan Tuhan kami memperoleh jalan keluar di dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya juga akan memberkati usaha dan pekerjaan kami, pendidikan kami, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, pelayanan kami. Tuhan kiranya akan mampukan kami, sehingga kami benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah doa syukur kami. Ampunilah dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya tetap